Relasi dan fungsi. Himpunan adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi dengan jelas. Contohnya himpunan buah-buahan. Anggota himpunannya adalah jeruk, mangga, dan pisang. Contoh lainnya, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Anggotanya adalah 3, 5, dan 7. Untuk mengetahui lebih lengkap tentang himpunan, kamu bisa tonton video berikut. Lalu, apa itu relasi? Relasi himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan masing-masing anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Supaya lebih jelas, yuk simak contoh berikut. Himpunan A, anggotanya adalah Adi, Beta, Cita, dan Dika. Sedangkan himpunan B, anggotanya adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, renang, tenis, dan senam. Apa relasi atau aturan yang dapat menghubungkan anggota himpunan A ke himpunan B? Contoh relasinya adalah olahraga yang disukai. Ada 3 cara untuk menyajikan relasi. Pertama, dengan diagram panah. Karena Adi menyukai sepak bola dan basket, maka tarik anak panah dari Adi ke sepak bola dan dari Adi ke basket. Begitu seterusnya. Kedua, dengan diagram Kartesius. Anggota himpunan A berada pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B berada pada sumbu Y. Lalu, bagaimana menggambarkan relasinya? Karena Adi menyukai sepak bola dan basket, maka dibuat 2 titik yang sejajar dengan sepak bola dan basket. Begitu seterusnya. Ketiga, dengan himpunan pasangan berurutan, yaitu menulis satu persatu nama anak dengan olahraga yang disukai. Contohnya, Adi dengan sepak bola, Adi dengan basket, Beta dengan bulu tangkis, dan seterusnya. Sekarang kita tentukan domain, kodomain, dan range. Apa itu ya? Domain adalah daerah asal yang ada di sebelah kiri, sedangkan kodomain adalah daerah kawan yang ada di sebelah kanan. Bagaimana dengan range? Range adalah daerah hasil. Range ini bagian dari kodomain, tapi hanya yang berpasangan dengan domain. Jadi, range relasi ini adalah sepak bola, basket, bulu tangkis, voli, renang, dan tenis. Bagaimana dengan senam? Senam bukan termasuk range ya, karena tidak berpasangan dengan domain. Selanjutnya, kita membahas tentang fungsi atau pemetaan. Apa itu fungsi? Suatu relasi dapat disebut sebagai fungsi jika memenuhi 2 syarat. Syarat pertama, semua anggota domain mempunyai pasangan. Syarat kedua, pasangan anggota domain hanya boleh 1. Sekarang, coba perhatikan, apakah 2 contoh relasi ini termasuk fungsi? Ingat ya, fokus pada anggota domain atau daerah asal yang ada di sebelah kiri. Ya, 2 contoh ini termasuk fungsi, karena semua anggota domain memiliki pasangan dan pasangannya hanya 1. Bagaimana dengan 2 contoh relasi ini? Apakah termasuk fungsi juga? Jawabannya bukan fungsi ya. Kenapa? Pada relasi himpunan E ke F, ada anggota himpunan E yang punya lebih dari 1 pasangan. Sementara pada relasi himpunan C ke D, ada anggota himpunan C yang tidak berpasangan. Jika ada himpunan A dan B berikut, berapa kemungkinan banyaknya fungsi atau pemetaan yang dapat dibuat? Banyaknya kemungkinan fungsi atau pemetaan dapat dihitung dengan rumus jumlah anggota kodomain dipangkatkan dengan jumlah anggota domain. Jumlah anggota himpunan A atau domain adalah 3, sedangkan jumlah anggota himpunan B atau kodomain adalah 2. Jika dibuat fungsi dari himpunan A ke B, maka banyaknya pemetaan adalah 2/3, sama dengan 8. Berikut 8 kemungkinan fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B. Selain dengan diagram panah, fungsi juga dapat disajikan dengan notasi fungsi dan rumus fungsi. Contoh notasi fungsi adalah fungsi f memetakan x ke 3x. Tapi penyajian fungsi yang lebih sering dipakai adalah rumus fungsi. Dari notasi fungsi tadi, dapat ditulis rumus fungsinya menjadi fx sama dengan 3x.
nilai yang menggantikan X pada suatu rumus fungsi merupakan anggota domain. Jika X diganti dengan salah satu anggota domain, maka nilai fx yang diperoleh disebut dengan nilai fungsi untuk X tersebut. Contoh, rumus fungsi fx sama dengan 3x plus 1. Pertanyaan pertama, berapa nilai fungsi untuk X sama dengan 2? Cara menjawabnya, ganti variabel X pada rumus fungsi dengan angka 2. Fx sama dengan 3x plus 1. F2 sama dengan 3 dikali 2 plus 1. F2 sama dengan 6 plus 1. F2 sama dengan 7. Kesimpulannya, nilai fungsi untuk X sama dengan 2 atau bayangan dari 2 atau nilai dari F2 adalah 7. Pertanyaan kedua, berapa rank jika domain sama dengan 3, 4, 5? Maksud dari pertanyaan tersebut adalah kita diminta untuk mencari nilai fungsi dari masing-masing domain, yaitu untuk X sama dengan 3, X sama dengan 4, dan X sama dengan 5. Caranya sama, ganti variabel X dengan masing-masing nilainya. Setelah itu diperoleh nilai fungsi untuk X sama dengan 3 adalah 10. Untuk X sama dengan 4 adalah 13, dan untuk X sama dengan 5 adalah 16. Jadi, ranknya adalah 10, 13, dan 16. Dari fungsi fx sama dengan 3x plus 1 tadi, dapat disajikan juga diagram panah, tabel, dan grafiknya seperti berikut ini. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika fx sama dengan min 2, berapa nilai dari x? Cara menjawabnya adalah ganti fx dengan min 2. Fx sama dengan 3x plus 1. Min 2 sama dengan 3x plus 1. Min 2 dikurangi 1 sama dengan 3x. Min 3 sama dengan 3x. Min 1 sama dengan x. Jadi diperoleh x sama dengan min 1. Ada juga bentuk fungsi khusus yang disebut dengan korespondensi satu-satu, di mana semua anggota domain maupun kodomain tepat berpasangan satu-satu seperti ini. Lalu, apa ya manfaat belajar relasi dan fungsi? Ternyata banyak loh aplikasinya dalam kehidupan. Di bidang keuangan, fungsi dipakai untuk perencanaan anggaran dan investasi. Di bidang transportasi, dipakai untuk memperkirakan waktu tempuh, dan di bidang industri dipakai untuk mengefisiensikan proses produksi. Wah, sudah semakin paham ya tentang relasi dan fungsi? Sekarang coba jawab pertanyaan berikut. Sebuah kereta memiliki tarif yang dimodelkan dengan fungsi berikut. Fx sama dengan Rp100 X plus Rp3.000, di mana X merupakan jumlah stasiun. Berapakah tarif yang harus dibayar oleh Cita jika ia melewati 10 stasiun? Coba tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Kalau mau latihan soal topik relasi dan fungsi, yuk kunjungi website kejarcita.id atau download aplikasi Kejar Cita di Play Store. Like and share juga video ini ke teman kece lainnya. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.